Pemirsa, Komisi 4 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menyoroti keterbatasan anggaran yang berpotensi mempengaruhi pelayanan bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta layanan kesehatan di Rumah Sakit Sambang Lihum. Persoalan tersebut menjadi fokus utama dalam rapat kerja saat membahas rencana program kerja dan anggaran tahun 2027. Komisi 4 DPRD Kalimantan Selatan menggelar rapat kerja bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, serta Rumah Sakit Sambang Lihum Provinsi Kalsel, Selasa 21 Juli 2026. Rapat dalam rangka membahas rencana program kerja dan kebutuhan anggaran tahun anggaran 2027, dipimpin Ketua Komisi 4 DPRD Kalsel, Jihan Hanifah. Pembahasan difokuskan pada sinkronisasi program prioritas dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara tahun anggaran 2027. Dalam kesempatan itu, Komisi 4 memberikan perhatian khusus terhadap pelayanan bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kalimantan Selatan. Pasalnya berdasarkan data tahun 2026, sebanyak 15 perempuan dan 35 anak telah mendapatkan layanan dari unit pelaksana teknis DP3 AKB Provinsi Kalsel. Komisi 4 juga menyoroti adanya efisiensi anggaran hingga 50% pada layanan langsung bagi korban kekerasan. Namun setelah dilakukan klarifikasi, DP3 AKB Kalsel memperoleh dukungan dana non-fisik lebih dari 200 juta rupiah yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang pelaksanaan program pelayanan. Selain itu, Komisi 4 mempertanyakan selisih anggaran yang cukup besar antara rencana kerja dan pagu KUA PPAS DP3 AKB tahun anggaran 2027. Menurut Jihan, rencana belanja DP3 AKB pada tahun 2027 mencapai sekitar 19 miliar rupiah. Sementara pagu dalam KUA PPAS hanya sekitar 13 miliar rupiah atau berkurang lebih dari 6 miliar rupiah. Kondisi tersebut dinilai perlu mendapat perhatian karena dikhawatirkan berdampak terhadap pencapaian standar pelayanan minimal, termasuk pelayanan bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Banyak membahas terkait masalah pelayanan karena masih tingginya kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kalimantan Selatan. Tercatat data dari 2026 itu sudah ada 15 perempuan dan ada 35 orang anak itu sudah teratasi dari UPT pelayanan, PPA, dan ditarget di tahun 2027 nanti ada di 35 orang untuk wanita, dan di 25 orang untuk perempuan, kemudian anak ada di 35 orang. Jadi tadi memang ada hal yang kita pertanyakan juga terkait dengan pemotongan 50% di layanan langsung untuk korban. Nah, ternyata setelah disampaikan oleh Dinas DP3A, mereka ada dapat bantuan dari dana DAK non-fisik itu sekitar 200 juta lebih untuk membackup kegiatan tersebut. Jadi kita membahas juga terkait adanya dampak pemangkasan sekitar 6,23 miliar. Apakah itu nanti akan mempengaruhi kegiatan mereka terkait dengan indikator, apakah ada indikator yang terancam, ada layanan SPM yang kurang terpenuhi, dan juga estimasi dalam pelayanan korban. Namun tadi juga dijelaskan oleh Ibu Kepala Dinas bahwa dari pengurangan angka sekitar 6 miliar lebih ini mereka mencoba berafiliasi dengan BKOW, kemudian dengan PKK. Di sana mereka ada bantuan dana sekitar 2 miliar lebih untuk berkolaborasi dalam pelaksanaan kerja dari DP3A. Sementara itu, Kepala DP3 AKB Provinsi Kalsel, Hajah Husnul Khatimah, menjelaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan langkah strategis melalui kolaborasi dengan Badan Kerjasama Organisasi Wanita dan Tim Penggerak PKK Provinsi Kalsel. Kerjasama tersebut diperkirakan mampu memberikan dukungan anggaran lebih dari 2 miliar untuk membantu optimalisasi pelaksanaan program DP3 AKB. Muhail, Banjar TV.